Apa jadinya kalau kita bisnis di masa pandemi ini, khususnya coffee shop yang tadinya sebulan omsetnya bisa puluhan juta, kemudian karena tabrakan sama COVID dan akhirnya omsetnya menjadi 250.000 per bulan. Hari ini saya akan ngomongin tentang bagaimana saya menjalankan bisnis coffee shop di rumah yang saya, artinya rumah pribadi ya, dimana yang tadinya sebelum COVID ya, omsetnya bagus. Saya punya karyawan 9, antara 9 sampai 11, terus kemudian sekarang susut menjadi cuman berapa, 5 atau 6 karena omsetnya jeblok. Nah, di video kali ini saya akan cerita tentang hal itu, jadi teman-teman stay tune di sini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena saya akan berbagi cerita tentang bagaimana caranya saya menjalankan coffee shop sebagai future investment dari bisnis fotografi yang saya jalani selama 11 tahun ini. Stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, salam kenal, nama saya Bima Aditya, dan teman-teman sekarang sedang mengunjungi sebuah YouTube channel yang isinya akan terkait di bidang fotografi dan hospitality. Jadi saya seorang wedding photographer profesional yang sampai sekarang juga saya masih dapat income dari fotografi artinya. Cuman 2013 saya memulai bisnis guest house atau perhotelan dari menggunakan rumah-rumah pribadi. Nah, sampai sekarang saya develop 3 rumah ya. Dan di rumah ketiga ini khususnya rumah Eyang ya, itu kalau teman-teman lihat pintu-pintu di belakang itu adalah pintu-pintu warisan Eyang yang kemudian dicat. Intinya di guest house yang ketiga ini saya punya sebuah coffee shop. Nah, 7 tahun ya bergerak di bidang bisnis hospitality, kemudian 2 tahun di bidang perkopian ya. Intinya itu sebuah investment bagus ya ketika kita sebagai seorang profesional fotografer kemudian membuka pikiran untuk menginvestasikan uang di bidang bisnis yang lain. Saya tahun ini berarti masuk ke tahun ke-12 sebagai seorang profesional fotografer. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika saya memulai coffee shop Sapulu Coffee ini dan juga guest house saya The Candela di tahun 2018, alhamdulillah omsetnya langsung meledak. Jadi hampir mungkin antara 90 sampai 100-an juta per bulan dari guest house dan coffee shop. Saya bayar pajak ya, jadi nggak usah khawatir saya menyebut angka, karena memang saya berani menyebut angka karena saya bayar pajak, sudah diurus setiap bulan. Nah, yang menarik adalah ketika COVID ya, Corona bulan Maret ya 2020 kita mulai, itu guest house langsung off, jadi dunia turisme langsung habis hancur-hancuran, dimana kebetulan saya berada di Ring 1 Keraton, Jogja. Ada sedikit satu concern dari pihak warga ya, di mana membuat guest house saya nggak bisa buka. Padahal saya selama 7 tahun nih, kalau bisnis guest house tuh ibarat kata saya merem aja, sistemnya udah jalan, jadi duit sudah, cash flow sudah bagus. Nah, coffee shop ini jalan 2 tahun yang tanpa disangka ternyata selama 2 tahun pertama saya belum untung dari coffee shop, walaupun omset sampai udah di atas ya rata-rata puluhan lah per bulan. Nah, ketika COVID bulan Maret masuk, waktu itu kalau nggak salah Februari, mulai dari Depok, Jakarta atau sekitarnya yang ada korban pertama, bulan-bulan April, Mei, Juni sudah mulai menurun. Bulan Juni, saya ingat bulan Juni itu omsetnya sebulan 250.000. Sedangkan saya waktu itu harus bayar karyawan sekitar 8 sampai 10-an juta. Jadi crash. Jadi, nah bagaimana sih perasaannya? Satu jelas sedih. Cuman artinya saya tahu bahwa menurut data katanya di Jogja sekitarnya ini ada sekitar 1.000 sampai mungkin 2.000-an kedai kopi dari yang mulai kecil sampai yang besar, yang dimana setiap tahun itu timbul tenggelam. Jadi ada yang buka, ada yang tutup, ada yang buka, yang tutup. Jadi average kata sahabat saya ada sekitar 2.000 kedai. Saya paham bahwa
COVID ini nggak ada yang meminta, tapi cuman akhirnya bisnis coffee shop banyak yang mati. Nah, bagaimana caranya saya masih terus bertahan dan menghidupi beberapa karyawan yang masih ada sampai sekarang? Kuncinya adalah ternyata buka terus. Saya nggak ngerti gimana caranya teman-teman misalnya yang mengalami keadaan yang sama ya bisa buka terus gimana. Prinsipnya adalah selama 2 tahun saya buka The Cendela dan Sabulu Coffee ini, kita nggak spend uang banyak untuk sebuah entertainment atau hal-hal yang membuang-buang duit. Jadi uangnya benar-benar kita tabung, karena memang bisnis ini bisnis baru. Alhamdulillah saya masih punya tabungan untuk bisa menghidupi para karyawan, dan jelas jual-jual aset lah ya, kecil-kecil harus dijual karena mau nggak mau karyawan harus tetap hidup, harus tetap bisa makan, terus bisnis coffee shop harus tetap jalan. Nah, sampai sekarang kalau dibilang profit, nggak ada profit. Jadi bagi saya di bisnis coffee shop ini bisa menutup operasional, artinya gaji karyawan, listrik, internet, dan lain-lain, itu sudah cukup. Bulan depan nggak untung pun nggak apa-apa, saya niatin begitu. Jadi kalau sampai ada untung misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu alhamdulillah. Cuman kalau nggak, prinsip bisnis tuh nggak boleh tutup, jadi harus tetap buka apapun caranya. 2013 saya juga ngalamin bangkrut ya, saya minus 200 juta. Yang saya lakuin ya jual kamera, jual waktu itu saya beli BMW seri 3, jual. Saya punya DVD player, jual. Pokoknya apapun yang bisa digunakan untuk mempertahankan bisnis untuk tetap bisa jalanin, jual aja, nanti kita beli lagi. Nah, ternyata di 2020-2021 saya menghadapi krisis yang sama, which is krisis sekarang masih jauh lebih baik daripada bangkrutan saya tahun 2013, itu totally crash. Jadi menurut saya, jika teman-teman berada dalam sebuah kondisi yang sama dengan saya saat ini, bisnisnya mesti tetap buka. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya mesti buka. Karena konsistensi kita buka, nanti lambat laun akan dikenal oleh banyak orang, oleh pelanggan, dan pelanggan nanti akhirnya sedikit demi sedikit akan datang. Nah, ini yang menarik, yang akan jadi topik di siang hari ini. Baik, sebagai tips ya, ketika kita menghadapi satu problematika financial crisis kayak sekarang, maka yang saya lakukan nih, saya akan cerita apa yang saya lakukan di cafe ya. Yang pertama adalah efisiensi. Jadi gaji karyawan itu saya potong 30 atau 40% gitu, saya lupa, antara average-nya antara itu. Kemudian karyawan yang tadinya ngekos itu saya suruh menginap di hotel saya. Jadi hotel saya yang tadinya buat pelayanan kepada tamu karena nggak boleh buka ya, akhirnya karyawan saya suruh tidur. Artinya mereka bisa berhemat, walaupun saya potong gajinya, cuman saya kepengen mereka punya tempat tinggal yang layak. Jadi insya Allah sih buat yang biasanya ngekos tinggal di hotel saya, bednya nyaman kok. Lalu setelah itu yang kedua yang saya lakukan adalah diferensiasi menu. Jadi menu yang tadinya karena Sabulu Coffee ini ya didesain sebagai coffee shop yang sangat kecil sehingga nggak punya dapur, akhirnya mau nggak mau ketika pandemi ini saya harus develop menu-menu ya. Sekarang yang baru nih kita punya minuman ya, kita punya namanya Second Espresso. Jadi ini sebuah minuman menarik yang menggunakan espresso dan campuran buah ya, campuran sirup buah. Kemudian kita juga punya berry rujak. Jadi intinya ini adalah sebuah minuman tropical. Ada kuah pedes-pedesnya, hampir semacam rujak apa adanya di jalanan, cuman kita kemas dengan lebih menarik. Buah-buahnya tropical karena nanti ketika pasca pandemi ini saya punya banyak tamu yang berasal dari daerah Eropa, di mana mereka selalu tanya tentang buah tropical. Nah, saya pakai dari mulai jambu biji, saya pakai salak, saya pakai belimbing, saya pakai rambutan. Jadi seasonal fruits ya. Nah, itu menarik, itu karya head barista saya. Kemudian makanan dari yang tadinya nggak ada, cuman snack-snack kayak fries, kemudian toast bread, risol. Ini sekarang saya punya namanya boma salad, sebuah makanan homemade ya, yang saya kemas sendiri, saya rancang sendiri. Kemudian isinya sayuran, ada roti focaccia breadnya, ada potongan daging ayam. Jadi intinya chicken salad ya, namanya boma salad. Lalu kita punya namanya Big Daddy. Jadi Big Daddy ini adalah sebuah sandwich ukuran besar yang disajikan dengan fries, sehingga orang
satu, kalau yang cowok badannya gede kayak saya gini, satu porsi cukup mengenyangkan. Kalau yang badannya mungkin medium atau kecil, Big Daddy ini bisa dimakan bahkan paruan sama partnernya, sama pacarnya. Jadi diferensiasi produk adalah yang kedua. Lalu yang ketiga yang saya sarankan adalah menjual retail. Jadi sekarang saya tahu coffee shop pasti menjual retail, cuman artinya bahan mentahnya pun akan saya jual. Jadi sekarang di Sapulu Coffee, di cafe saya ini, saya menjual dari biji kopinya saya jual, kemudian house blendnya saya jual, single originnya juga saya jual, termasuk powder-powder minuman kayak red velvet, taro, green tea, matcha, segala macam itu semua saya jual. Nah, bagusnya adalah mulai banyak orang-orang yang sampai membeli eceran dalam jumlah yang di atas rata-rata. Kalau orang dine in mungkin makan donat cuma satu, sekarang kalau beli 6, 10 gitu. Begitu juga makaroni skutel yang tadinya dulu nggak ada ya, sekarang setiap minggu pasti saya order lagi ke adik saya. Jadi yang buat makaroni skutel itu adik saya, enak banget, cheese-nya creamy. Nah, jadi 3 hal itu ya. Jadi satu yang saya lakukan adalah efisiensi masalah overhead cost ya. Jadi gaji semua saya potong, kemudian karyawan saya taruh di hotel. Yang kedua adalah diferensi produk ya. Jadi yang tadinya saya nggak serve makanan berat menjadi serve makanan berat. Lalu yang ketiga adalah barangnya yang tadinya jadi bahan minuman di sini saya jual juga bahan mentahnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tips kepada teman-teman semua dalam menghadapi COVID-19 ini, khususnya yang pada punya coffee shop. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini saya akan ajak teman-teman masuk ke bar saya dan melihat bagaimana cara membuat sebuah minuman yang tentunya nikmat untuk bisa dicoba di rumah. Baik teman-teman, tadi sudah lihat bagaimana cara membuat sebuah minuman yang menyegarkan ya. Ini sangat sederhana, jadi simple. Namanya Americano. Americano itu boleh disajikan dalam keadaan ice. Ini saya pesen yang ice. Kemudian teman-teman kalau yang nggak suka es atau kepengen yang dingin panas, kepengen yang hangat, bisa pakai Americano hot. Intinya adalah Americano itu espresso dikasih air. Dah, titik. Jadi kalau yang punya mesin espresso, maka bisa membuat dengan mesin espresso untuk membuat espressonya atau sari kopinya. Cuma kalau yang nggak punya, bisa pakai French press buat bikin kopinya bisa. Mau pakai mocha pot, ini yang Italian classic style juga bisa. Kalau nggak punya sama sekali, ya udah beli aja kopi sasetan yang tanpa ampas, kemudian diaduk-aduk pakai air panas, kemudian dikasih air. Itu namanya Americano. Nah, jadi ini minuman paling sederhana, paling gampang, menyegarkan. Jangan pakai gula ya. Coba berlatih kalau minum kopi jangan pakai gula, karena kopi sendiri itu sudah ada tingkat keasamannya. Jadi ketika ditambahin gula tambah asam. Nah, buat teman-teman yang nggak kuat, misalnya tiba-tiba nggak sengaja minum kopinya robusta, itu udah super strong, kemudian dikasih gula, jadinya asam. Nah, kalau asam nggak kuat, nanti lambungnya yang nggak kuat. Jadi makanya dicoba kalau minum kopi tanpa gula,
biar aman. Nah, jadi ini karena kebetulan saya menggunakan house blend ya. House blendnya banyak ambil kopi dari Jawa Barat top. Kemarin sempat ambil kopi dari daerah Jawa Timur, cuman pasca Semeru erupsi, jadi pertanian kopinya lagi nggak begitu bagus, jadi di hold dulu ya campuran untuk dari Jawa Timurnya. Sekarang saya fokus ke Jawa Barat. Jadi teman-teman, terima kasih buat petani-petani kopi di Jawa Barat, kopinya udah sampai Jogja dan jadi Americanized. Sekali lagi terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Semoga info tentang dunia fotografi, dunia hospitality-nya bermanfaat buat teman-teman menghadapi situasi COVID sekarang, atau teman-teman mau membuka bisnis di bidang hospitality atau fotografi di masa yang akan datang. Subscribe di channel saya biar bisa dapat info terbaru tentang dunia ini. Terima kasih sekali lagi sudah berkunjung. Sampai ketemu di video berikutnya.